Anda masih di News Sore pemirsa, sebuah mobil rescue milik Dinas Sosial menabrak pesepeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara mobil tersebut kini masih diburu polisi. Kendaraan dinas rescue milik Dinas Sosial menabrak rombongan sepeda ini terjadi di Jalan Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, mobil berplat merah ini keluar lajur hingga melawan arah, kemudian mengarah dan menabrak rombongan pesepeda. Sebagian besar pengendara berhasil menghindar, sementara satu pesepeda lainnya menjadi korban. Saat korban diselamatkan, mobil dinas ini kemudian melarikan diri. Selengkapnya terkait pesepeda ditabrak mobil dinas sosial sudah bergabung bersama kami AKBP Kadar Islam, Kapolres Pelabuhan Makassar. Selamat sore Pak Kadar. Selamat sore Mas Davi. Baik Pak Kadar, pertama kami ingin mengetahui perkembangan kasus ini Pak. Apakah memang sudah berhasil dilacak Pak siapa pengemudi mobil dinas ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk pelaku penabrak rombongan sepeda ini sudah kita amankan orangnya. Kebetulan yang bersangkutan adalah supir daripada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Artinya betul mobil tersebut milik dinas sosial Pak ya? Ya, betul. Jadi milik Dinas Sosial Kabupaten Takalar yang kebetulan tadi kami sudah periksa. Yang bersangkutan tadi menyampaikan bahwasanya pada saat hari Rabu jam 6:30 pagi ya, mereka baru pulang dari satu kegiatan dan dalam keadaan ngantuk mau balik ke Takalar, sehingga terjadilah insiden tersebut menabrak salah satu masyarakat yang bersepeda. Baik, dalam rekaman CCTV yang beredar kita ketahui mobil ini kan keluar lajur kemudian melawan arah Pak. Apa alasan sang supir Pak? Ya, hasil pemeriksaan kami kepada supir, beliau menyampaikan bahwasanya pada saat menyupir kendaraan dalam keadaan ngantuk, maka kendaraan pun langsung oleng ke kanan sehingga menabrak salah satu pesepeda. Kebetulan ya ketika terjadi insiden tersebut dia sempat singgah, tapi karena suasana di sekitar kejadian banyak yang teriak-teriak sehingga mereka ketakutan. Ya, sehingga karena ketakutan akhirnya mereka melarikan diri. Dalam kejadian itu ada berapa orang di dalam mobil, Pak? Ada berdua dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Nah, kebetulan Kadinsosnya ini ya sudah tua juga ya, karena takutnya terjadi sesuatu makanya mereka melarikan diri. Oke, artinya kami konfirmasi kembali pada saat kejadian di dalam mobil ada Kepala Dinas Sosial ya Pak? Iya. Oke. Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan Pak? Setelah kejadian kemudian mobil ini kan pergi dari rekaman kamera pengawas. Kemana? Apakah mereka langsung melaporkan atau menyerahkan diri ke polisi atau apa yang mereka lakukan selanjutnya Pak? Ya, dari pemeriksaan kami, dari keterangan yang bersangkutan, mereka mengakui bahwasannya mereka bersalah pada saat setelah kejadian mereka tidak melaporkan kepada pos polisi terdekat, tapi mereka langsung balik kembali ke Kabupaten Takalar. Langsung kembali pulang sampai akhirnya petugas mengamankan keduanya Pak ya? Iya. Artinya saat ini keduanya masih diperiksa Pak? Atau hanya supirnya saja yang diperiksa? Ya, sementara ini tadi dua-duanya sudah kita periksa untuk mengambilkan keterangan ketika terjadi kejadian kemarin. Dan juga kendaraannya bisa kita lihat di belakang saya ini juga sudah kita amankan. Baik, kemudian untuk korban sendiri Pak, saat ini kondisinya seperti apa Pak? Ya, untuk kondisi korban pada saat kejadian mengalami luka robek di pipi sebelah kiri dan sudah dilakukan tindakan medis dengan beberapa jahitan.
termasuk juga luka di lengan sebelah kiri. Untuk sementara tadi korban sudah berada di Polres juga, ya, dalam keadaan pipi diperban, ya, kebetulan juga yang dirasakan oleh korban air mata sebelah kiri masih mengalir. Artinya masih dalam proses perawatan, Pak, ya. Kalau dari keterangan Iya. yang didapatkan oleh korban, seperti apa, Pak, informasi yang bisa mungkin berguna bagi petugas, Pak? Jadi dari korban ketika dia berombongan bersepeda, begitu melihat ada mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan menuju kepada rombongan sepeda, maka yang korban ini langsung mengambil ke sebelah kanan sisi mobil, sehingga terjadilah yang ditabrak malah yang korban ini. Kalau rekan-rekan yang lainnya tidak kena atau tidak ada luka sedikit pun pada saat kejadian itu, Pak? Iya, tidak. Iya, cuma satu korban saja. Yang lainnya berhasil menghindari daripada mobil tersebut. Kalau terkait kejadian ini, apakah ada tuntutan dari korban, Pak? Ya, sementara ini kita masih memproses laporan daripada korban, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Kami menerapkan pasal 312, yaitu tentang tabrak lari. Tentang tabrak lari, Pak, ya. Baik, baik. Ancaman hukumannya, Ya. Pak? Ancaman hukumannya 3 tahun, denda paling banyak 75 juta. 3 tahun dan denda 75 juta. Baik, terima kasih Bapak AKBP Kadar Islam sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa. Satu persatu anggota gerombolan yang diduga menganiaya seorang pemuda hingga tewas ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata korban merupakan salah sasaran. Dua pemuda yang diduga terlibat pengeroyokan hingga tewas seorang pemuda ditangkap polisi saat bersama teman wanitanya di sebuah hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam jenis badik yang diduga kuat digunakan saat menganiaya korban yang berprofesi sebagai seorang juru parkir. Penangkapan berlanjut ke rumah pelaku lain yang berada di kawasan Biringkanaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, kasus dipicu perselisihan antar kelompok pemuda yang berujung pengeroyokan untuk membalas dendam. Namun korban ternyata salah sasaran karena tidak terlibat keributan sebelumnya. Total ada 10 orang yang ditangkap karena terlibat pengeroyokan rata-rata berusia belasan tahun. Polisi menyita 3 motor dan 3 senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan. Tewasnya seorang pemuda karena dikeroyok viral di media sosial setelah terekam kamera pengawas. Pengeroyokan terjadi 28 Juli lalu di Jalan Waduk Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban meninggal dunia karena banyaknya luka sabetan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Nekat berkerumun sambil menggelar balap liar saat PPKM, puluhan remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Polisi juga menyita belasan sepeda motor yang kerap kebut-kebutan di sekitar Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Polisi membubarkan kerumunan remaja yang menggelar balap liar di sekitar Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat terjaring razia, sejumlah remaja peserta balap liar bahkan tidak menggunakan masker. Para remaja ini rata-rata masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Mereka juga tidak bisa menunjukkan dokumen kendaraan. Anak muda yang berkerumun dan juga melakukan balapan liar di seputaran ini. Ini sudah hampir 1 minggu ini kita terima laporan dan saat ini kita lakukan pengecekan bersama Satlantas Polresta Palangkaraya dan Security Bandara untuk melakukan penindakan terhadap anak-anak muda yang cukup mengganggu. Selain menangkap puluhan remaja, petugas juga menyita 16 kendaraan roda 2. Selanjutnya puluhan remaja berikut sepeda motornya dibawa ke kantor Satlantas Polresta Palangkaraya untuk dibina. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polisi memeriksa sejumlah saksi atas dugaan penganiayaan seorang bocah oleh pengasuhnya. Video penganiayaan sudah menyebar luas di media sosial dan menjadi viral. Unit PPA Satreskrim Polresta Barelang, Batam mendampingi pemeriksaan medis dan visum terhadap bocah berusia 5 tahun yang menjadi korban penganiayaan.
Selain itu, polisi juga memeriksa saksi-saksi termasuk korban dan ibunya. Yang diduga menganiaya adalah teman dari ibu korban yang sempat menumpang tinggal. Video penganiayaan bocah ini viral di media sosial dan ternyata direkam pada 24 Februari lalu. Ibu korban melapor ke polisi karena baru mendapatkan video dari tetangganya yang merekam. Ya, yang pasti kejadian ini baru viral dan kejadian ini sudah berlangsung lama. Jadi kami masih mengumpulkan petunjuk-petunjuk ataupun alat bukti dulu, baru nanti akan kita ekspos kembali ya. Untuk pengasuhnya, Pak? Dari rekaman yang beredar, bocah berusia 5 tahun dianiaya oleh teman ibu korban yang menumpang tinggal. Video direkam oleh tetangga indekos. Saat ini terduga pelaku sudah tidak lagi menumpang tinggal dengan korban dan ibunya karena sudah menikah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kami segera kembali, tetaplah di iNews.